kemarin pasca persidangan Hotman dan Rasman, dan itu akhirnya sidang itu diskors kembali dan ditunda kembali nih, masih dengan agenda saksi terhadap Bang Hotman sendiri. Seperti apa sih Abang melihatnya? Ya, kebetulan kami kemarin juga hadir ya. Kebetulan kan Pak Andre itu menjaga ibu dari anaknya Pak Andre, yaitu saksi Iklim Hakim. Nah, kami juga sebenarnya pengen melihatnya itu cepat sidang, cepat selesai ya Pak ya, cepat selesai gitu, cepat ketahuan lah siapa yang salah, siapa yang benar gitu loh. Jadi kemarin juga kecewa ketika mendengar lagi-lagi sidangnya tertutup. Oke, lalu juga kecewa lagi mendengar sidangnya ditunda. Nah, ya kami juga nggak tahu, kebetulan pas kemarin sidang ditunda tuh kami sudah meninggalkan pengadilan. Ya, ternyata ada info korban, dalam hal ini Bang Hotman tuh infonya sedang kurang sehat. Oke, Bang, itu kan ditunda kurang sehat. Mungkin dari pihak Rasman sendiri kan kemarin di dalam ruang persidangan ada beberapa kejanggalan ya kan, ya kontradiktif lah dengan statementnya Bang Hotman gitu. Ini bisa dibilang di satu sisi Bang Hotman mengakui kalau dia memang pernah pacaran dengan Iklima, tapi tiba-tiba menyangkal kalau cuma dekat. Ini Abang melihatnya bagaimana sih Bang? Saya cuma melihatnya dari sisi logika atau dari sisi ya seorang manusia ya, ketika dia melakukan satu perbuatan, pernyataan yang mungkin direkayasa, ya tentunya pasti pada saat di persidangan ya semua akan terungkap gitu, karena sesuatu yang tidak kenyataan ya pasti akan lupa. Itu siapapun manusiawi lah, siapapun akan bisa seperti itu. Kayak saya misalnya saya merekayasa sesuatu atau saya berbohong, suatu saat ketika diuji pasti saya akan lupa gitu. Jadi itu mungkin bisa dibilang kena jebakan atau seperti apa nih Bang? Ya nggak tahu, justru inilah yang saya pengen lihat, itu fakta-fakta persidangan itu akan berbicara ya. Kita nih di persidangan kan semua hakim, semua kan kita yang menyaksikan pengen melihat ya apa yang disampaikan sesuai nggak dengan alat buktinya. Kalau alat buktinya tidak bersesuaian dengan apa yang disampaikan, nah itu perlu diuji lagi seperti apa gitu. Artinya ada apa ini, atau salah di mana, atau lupa atau bagaimana. Dan ingat, dalam persidangan itu ya siapapun boleh mencabut, siapapun boleh mengajukan saya mencabut pernyataan saya dalam BAP. Saya akan menyatakan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan. Itu boleh. Oh bisa ya Bang? Bisa. Berarti misalnya Bang Hotman menyatakan kalau di Bareskrim dia pacaran, tiba-tiba di persidangan bukan, itu bisa atau seperti apa? Asalkan sesuai dengan alat bukti, gitu loh. Asalkan sesuai dengan alat bukti. Karena kan namanya saja fakta persidangan. Fakta persidangan adalah itu tadi, semua keterangan dan semua alat bukti yang dirangkum menjadi satu. Oke, Bang. Tapi kan kemarin itu masih belum ada sidang, maksudnya saksi masih banyak yang hasilnya. Ini baru-baru dari pihak Hotman, belum pihak Iklima ya kan. Nah, ini pihak Hotman saja sudah 2 kali ditunda. Ini ketiga kali mungkin minggu depan, kan diundur sampai tanggal 27 Ya. Bang. Ini Kan saya dengar infonya kan Bang Hotman kurang sehat ya. Kita semua di sini doakan lah, semoga cepat gitu ya. Semoga cepat. Terus ya bisa bersidang kembali lah. Oke, Bang, apakah banyak yang bilang pro dan kontra nih ya? Mungkin asumsi-asumsi masyarakat ya kan. Ketika sidang pertama chaos dengan terjadinya arogansiasi dalam persidangan. Nah, sidang kedua ditunda lagi dengan kesehatan dari pihak saksi Bang Hotman. Nah, apakah nanti sidang ketiga akan ada satu drama lagi atau seperti apa nih Bang? Mungkin kemungkinan. Ya, yang pasti kami tidak berharap ya seperti itu. Dan jujur saya sebagai junior itu malu. Saya sebagai junior advokat itu malu melihat para advokat senior berseteru sampai harus ke meja hijau dan sampai terutama bisa merepotkan instansi-instansi ya. Saya lihat kemarin ada kepolisian, ada kejaksaan, bahkan ada
tentara, dari Kodim. Saya kemarin ketemu Pak Kapolres, ketemu Pak Dandim, ketemu Pak Kajari Jakarta Utara. Ini kan apa ya? Ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu gitu loh. Tidak perlu, karena polisi itu tugasnya kan melindungi dan melayani masyarakat. Jangan gara-gara senior saya berantem di pengadilan, ribut-ribut bikin gaduh, akhirnya jadi tugasnya mereka yang harusnya bisa melayani masyarakat di posko-posko mereka. Kemarin kan kita saksikan ada banyak sekali polisi di sana. Ya, saya juga melihat di seberang juga ada tentara. Saya bilang, ini apa sih gitu loh, penjagaannya sampai segitu. Artinya ya saya sangat menyayangkan lah gitu loh. Dan mungkin dari sini juga saya ingin meminta maaf ya atas nama advokat ya, kepada institusi tentunya, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan kemarin juga melibatkan ada tentara gitu ya. Kan seharusnya tidak seperlu ini, sepantasnya seperti ini ya. Saya harapkan minggu depan itu kalaupun ada persidangan kembali, ya nggak perlu seketat itulah gitu loh, nggak perlu seketat itu. Karena apa ya, karena kan masyarakat butuh pelayanan kepolisian ya. Kalau kepolisian semua beramai-ramai di Jakarta Utara pengadilan itu bagaimana gitu. Oke. Bang, tapi kan kemarin dengan kondisinya Hotman yang baru mulai sudah terlihat sempoyongan, sakit karena di ruang sidang kan, sampai ada yang mengatakan dia dibopong dengan ambulan, tapi nyatanya kan dia pulang dengan mobil sendiri. Ya, tapi memang kalau kita lihat ya, saya kan juga lihat di pemberitaan, saya lihat memang Bang Hotman tidak seperti biasanya. Biasanya kan ya saya katakan 11-12 dengan Rasman lah, berapi-api kan. Apalagi sok garang kalau apalagi kan kalau bicara soal Rasman, soal persidangan kan selalu berapi-api. Nah, kemarin saya lihat itu memang di pemberitaan di TV tadi pagi saya lihat beliau itu masuk mobil saja itu sudah lemas lah kalau saya lihat. Terus juga sampai teman-teman media yang biasanya dia ngomong di media, kemarin kan juga dia nggak ngomong apapun, dia cuma bilang no comment. Oke. Apakah ini mungkin tekanan juga nggak sih Bang buat Bang Hotman? Mungkin kan pastilah, pasti gini loh, ini kan namanya korban kan juga pasti ada tekanan ini ya, psikologi sendiri, bukan tekanan siapa-siapa. Kalau Bang Hotman mah saya yakin dia nggak takut siapa-siapa ya. Jadi bukan tekanan dari Rasman atau tekanan dari siapa, enggak, dia nggak takut sama orang gitu loh. Jadi mungkin tekanan ya, mungkin kelelahan apa kan, saya nggak tahu gitu. Atau mungkin memang ini akan diadakan sidang tertutup, bukti-bukti akan dibuka, jadi dia kena mental. Sekarang mau ditutup sekalipun pintunya rapat kanan kiri depan belakang, tapi kan fakta persidangan akan terungkap. Dan saya yakin sesuatu alat bukti yang sudah disampaikan di persidangan ya, maka boleh-boleh sah-sah saja kalau para tim kuasa hukum menyampaikan ke publik. Toh sudah disajikan di meja hijau gitu. Udah bukan satu yang rahasia lagi. Oke. Bang, ada juga kemarin dari pihak Rasman mengatakan kita doakan saja Hotman cepat sembuh dan minggu depan bisa dengan agenda kesaksian, masih kesaksian yang sama. Tapi kalau gagal lagi dengan agenda kesaksian sama, kemungkinan Bang Hotman sudah tidak bisa menjadi saksi atau gimana Bang? Enggak, masih terus. Bisa. Jadi artinya kan kalau bicara kesehatan ya memang itu kan kita dilindungi dengan undang-undang. Artinya kayak di BAP pun kan selalu ditanya di awal, apakah Anda dalam keadaan sehat? Begitu juga kemarin kan, majelis hakim begitu membuka nomor 1 tanya, apakah Anda dalam keadaan sehat? Kan begitu. Jadi ya kalau memang ditundanya karena sakit ya memang harus begitu, seperti itu. Oke, berarti nggak bisa. Oh, ini udah 3 kali nih nggak jadi, udah deh begini, jalan terus atau nggak bisa. Berarti tetap akan diselesaikan tetap ya harus, untuk saksi. Harus melalui tahapan itu. Nah, makanya kita doakan semua biar Bang Hotman cepat, ya kan? Gitu loh, biar dia bisa menyampaikan atau biar bisa ingat kembali apa yang dialami. Oke, Bang, dengan dari pihak Rasman sendiri kan ini juga sudah tampak berbeda ya, dari pihak Rasman yang membela sudah tampak lebih slow, tidak berapi-api lagi, ataukah ini ada kaitannya nggak sih sama sebelumnya nih, banyak faktor yang mungkin Basir dicabut atau seperti apa nih Abang melihat? Enggak, mungkin saya rasa memang Bang Rasman di 2025 ini mau merubah gaya
gaya style beracara, ya kan kita nggak tahu ya. Saya juga kadang orang bilang, wah Sunan nih tukang marah, galak apa ini. Tapi kan ada saatnya lah. Artinya semua orang tuh ada saatnya kapan kita harus nada tinggi, kapan kita harus datar, kapan kita harus marah, emosional itu kan ada momennya. Gitu. Nggak setiap saat lah begitu. Berarti nggak ada kaitannya sama yang sebelumnya ya? Mungkin ada rasa takut atau seperti apa, jadi menurunkan. Kalau buat saya juga, ya kita sama-sama sudah melihat lah secara publikasi bahwa Bang Rasman juga nggak takut. Bahkan dia sudah berulang kali di penjara pun saya siap, nggak usah pakai sidang, tangkap saya, masukin saya penjara. Artinya juga Bang Rasman bukan orang penakut, gitu loh. Jadi tetap maju ya? Iya, dia mau bukan penakut. Dan kalau bicara jujur, Bang Rasman kan sudah pernah masuk. Sementara Bang Hotman belum pernah masuk loh. Nah, gitu loh. Jadi saya lebih percaya Rasman ketika Rasman bilang saya nggak takut masuk penjara ya karena dia sudah pernah masuk. Sudah mengalami ya Bang? Sudah mengalami. Justru saya nggak yakin kalau Bang Hotman bilang saya nggak takut masuk penjara. Saya nggak yakin karena Bang Hotman belum pernah masuk penjara. Kenapa nih Bang nggak yakin? Mungkin ya karena belum pernah ngerasain kan. Apakah ini momentumnya mungkin Bang? Momentum apa? Bang Hotman bisa merasakan mungkin. Loh ya semua gini. Ketika ada kebohongan, ada rekayasa di persidangan, ya pasti akan terungkap. Nah, konsekuensinya ya menyampaikan sesuatu keterangan yang tidak sesuai dengan kejadian atau dengan fakta alat bukti di muka persidangan, yaitu dapat dipidana. Itu berapa pasal? Tergantung tergantung apa pasal yang dilanggar. Biasanya gimana Bang untuk konsep biasanya mengenai keterangan ini? Palsu tentu. Oh. Itu ada ancaman hukuman pidananya ketika tidak sesuai dengan fakta dengan alat bukti tapi dia sampaikan. Kenapa? Karena kan sudah disumpah. Artinya dia berbohong di hadapan persidangan gitu. Banyak contoh. Oke. Tapi kemarin juga menarik dari sidang Rasman dan Hotman juga sedikit dari salah satu PH-nya Rasman tidak diizinkan masuk Pak Herwanto di awal karena tidak membawa bas. Ya kan? Ini mungkin Abang sebagai pengacara senior juga ya kan? Seperti apa sih bisa memberitahu? Sebenarnya ya, kalau ngomong jujur biasanya nggak ada masalah. Biasanya tidak ada masalah. Yang harus asli dibawa itu biasanya kartu advokat. Karena saya pernah beberapa kali sidang juga kartu advokat asli dan melampirkan fotokopi berita acara sumpah tidak ada masalah. Cuma mungkin karena kemarin ribut-ribut masalah ini itu dan ada kaitan dengan berita acara sumpah dikukuhkan ini kasarnya. Ya mungkin lebih teliti, lebih detail lagi gitu. Jadi peraturannya lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Untuk advokat sebenarnya tidak ada masalah selama memang itu benar. Ya, sekarang buat apa? Misalnya bawa nih, saya bawa bas asli, nggak taunya palsu, itu lebih masalah. Lebih baik saya bawa fotokopi, tapi memang punya aslinya. Dan kemarin kan kalau nggak salah dibuktikan kan punya aslinya sehingga bisa masuk kembali. Nggak ada masalah lah itu, nggak ada masalah buat saya. Oke, Bang terakhir mungkin ada pesan nggak sih atau mungkin setelah melihat kemarin sidang Rasman dan Hotman? Pesan saya ini tetap kepada dua senior saya, ya Bang Rasman, Bang Hotman, sudah cukup stop main media sosial ya atau sama teman-teman wartawan media saling menjatuhkan ya, saling menyampaikan, melontarkan ejekan-ejekan, itu tidak mendidik sama sekali. Kami advokat muda ini malu lihat, dan masyarakat sudah muak karena sudah bertahun-tahun. Jadi buktikan saja kehebatan kalian berdua di persidangan. Ini yang kami junior kalian, yang masyarakat tunggu tuh ini, ya kehebatan kalian dalam beracara bersidang, bukan di sosmed, gitu loh. Tolonglah, ya. Stop saling menjatuhkan, saling mengejek, buktikan kehebatan kalian di persidangan. Dan untuk kasus ini gimana nih Bang mungkin? Apa? Biar bisa lebih cepat selesai atau harus saling mengalah atau berdamai atau Makanya seperti kita apa? bilang tadi, kita doakan semuanya supaya cepat. Nah, itu, ya kan semuanya cepat. Cepat berdamai ya Bang? Yang sakit juga cepat. Sidangnya juga cepat. Cepat. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.